selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik semua? Semoga sehat-sehat semua ya. Pada pagi hari ini kita akan memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat penyertaan-Mu kepada kami sepanjang malam hari ini. Dan Engkau telah bangunkan kami ya Bapa. Bapa, pada pagi hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Sertailah kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan. Amin. Yuk kita akan memuji Tuhan dengan lagu Aku Anak Raja. Semangat ya nyanyinya. Kita nyanyikan satu lagu lagi ya. Lagunya Aku Pahlawan Kecil. Mari. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Aduh, Ciren senang sekali ketemu dengan kalian lagi pada pagi hari ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Juga Ciren juga berdoa untuk papa mama kalian juga selalu sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, kita masih melakukan ibadah online ya. Tapi jangan sedih, karena kita tetap bisa beribadah dimanapun kita berada. Sebelum kita mulai mendengarkan firman, yuk kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa.
Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Allah Bapa yang ada di surga. Terima kasih untuk hari baru yang sudah Kau berikan kepada kami. Kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan segar ini ya Tuhan, sehingga kami siap untuk melakukan ibadah, biarpun kami berada di rumah. Dan Tuhan, siapkan hati kami, siapkan telinga kami, dan siapkan semua yang ada dalam diri kami, untuk kami siap menerima firman Tuhan. Tuhan, berkati saya yang sebagai membawakan firman, biarkanlah apa yang keluar dari mulut bibir hamba ini dapat menyenangkan hati Tuhan dan dapat tersampaikan kepada anak-anak-Mu. Tuhan, berkati kami sehingga kami dapat menerima firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur selalu. Amin. Nah, adik-adik, sebelum Cireni mau mulai cerita, Cireni mau tanya, apa adik-adik punya cita-cita? Cita-citanya jadi apa? Cireni tahu. Di situ ada yang cita-citanya mau jadi dokter. Ada juga yang cita-citanya jadi siapa lagi? Jadi pilot. Wah, ada juga ya. Terus ada yang siapa lagi ya? Oh, ada yang mau jadi koki juga. Nah, tapi ada juga yang merasa, Ci, aku nggak bisa apa-apa. Aku nggak tahu, Ci, mau jadi apa. Nah, jangan putus asa dulu. Tahu nggak? Kalau kalian putus asa, berarti kalian tidak mengandalkan Tuhan. Dan kalian nggak percaya kalau diri kalian tuh mampu. Nah, mengenai tentang ketidakmampuan atau ketidakpercayaan diri, ada loh satu tokoh dalam Alkitab yang sempat kabur, ngumpet. Siapa ya kira-kira? Tokohnya ini adalah orang hebat, badannya besar, terus ganteng, terus juga tinggi badannya. Tapi dia emang berasal dari suku Israel yang paling kecil. Ayo, ada yang hafal suku Israel yang paling kecil apa? Nah, benar, suku Benyamin. Ini permulaan dilantiknya seorang raja di Israel. Kalian tahu, kalau Israel itu dulu, pemerintahannya itu berasal dari Allah sendiri, yaitu sistemnya sistem teokratis. Nah, waktu itu Samuel yang menjadi seorang hakim dan menjadi seorang nabi di sana sudah tua. Dia seumur hidupnya menjadi seorang nabi, seorang hakim. Nah, begitu dia tua, dia mau mengangkat anak-anaknya. Nama anaknya itu Yoel dan Abia. Tapi dua anaknya ini bandel, gak seperti ayahnya. Nah, karena itu bangsa Israel ngambek, marah, bilang sama Pak Samuel, bilang gini, Pak Samuel, kamu meminta seorang raja. Loh, kenapa? Apa kamu lupa tentang Allah kamu yang membawa kamu keluar dari Mesir? Ya, tapi kami pingin seperti bangsa-bangsa yang lain tuh. Kami bisa melihat sosok raja yang ada di depan kami. Kami bisa menyembah, kami bisa bangga. Apalagi kalau raja itu keren. Nah, Samuel langsung bilang, saya konsultasikan dulu dengan Tuhan. Ya benar, Samuel pasti apa-apa selalu bertanya sama Tuhan. Samuel langsung datang sama Tuhan. Tuhan langsung berbicara dengan Samuel. Samuel, saya mendengar apa kemauan dari bangsa Israel itu. Ya sudah, kabulkan saja. Tapi Tuhan, berarti mereka gak menghargai kamu. Ya sudah, mereka menolak saya, tapi tidak menolak kamu. Nah, mereka lupa dengan segala hal ajaib yang aku lakukan untuk mereka. Tapi karena aku mengasihi bangsaku ini, anak-anakku ini, pilihlah seorang raja. Aku sudah menentukan siapa raja itu. Dia berasal dari suku paling kecil, suku Israel.
dia dari suku Benyamin. Coba kamu cari dia. Nah, oke. Samuel langsung menghadap tuh kepada bangsanya. Dia bilang, Tuhan sudah memilih seorang raja bagimu. Kalau gitu, kumpulkan semua setiap wakil dari suku kamu. Coba ada yang masih ingat? Suku Israel ada berapa? Betul, ada 12. Asal dari mana Israel kok bisa ada 12? Ya, suku Israel ditentukan dari 12 anak Yakub. Nah, dicari, dan akhirnya Tuhan bilang, tuh, suku Benyamin. Panggil suku Benyamin ke sini. Nah, datang suku Benyamin dan terpilihlah sebuah keluarga yang bernama Pak Matri. Itu adalah suku paling kecil dari suku Benyamin. Langsung Tuhan bilang, itu ada Saul di sana. Tapi mana ya? Kok Saulnya hilang? Kemana ya? Saul. Waduh, dia di mana itu? Ternyata dia ngumpet di belakang barang-barang. Aduh, kok mau dipilih jadi raja kok takut yo? Nah, ternyata Saul tuh gak pede. Dia takut. Apalagi dia harus memimpin bangsa yang besar. Dan dia takut salah. Terus dia berasal dari suku yang paling kecil, suku paling hina. Dia bisa apa gitu loh. Gue siapa sih sampai gue harus jadi raja? Kata Saul pasti begitu. Makanya dia ngumpet di balik barang-barang. Tapi Tuhan bilang, tuh dia ngumpet di sana tuh. Samperin. Nah, disamperin deh sama Samuel. Nah, Saul, sini. Kamu ngapain ngumpet di situ? Ayo keluar. Langsung dikenalin lah Saul di hadapan seluruh bangsa Israel. Nih, lihat. Ini Saul. Kamu lihat badannya dari atas ke bawah lebih tinggi dari orang-orang sekitarnya. Terus gagah, kuat, udah gitu ganteng. Ya, bagus putih. Nah, ini yang dipilih Tuhan. Langsung semua bangsa Israel bersorak, hidup raja, hidup raja. Wah, tadinya Saul yang takut, tapi karena dikatakan oleh Samuel bahwa Tuhan sudah memilih dia, akhirnya dia mau menerima tugas sebagai seorang raja. Lalu Samuel pun mengambil buli-bulinya yang isinya minyak untuk mengurapi kepala Saul. Dan jadilah dia adalah raja pertama di Israel setelah pemerintahan Allah sendiri. Jadi Israel itu punya beralih ya dari teokratis ke monarki, pemerintahan raja-raja. Nah, kalian tahu nggak hubungannya apa antara Saul dengan kalian yang ingin punya cita-cita? Ada hubungannya. Hubungannya, kalau Tuhan sudah memilih kamu, sudah mempercayakan kamu suatu bakat, suatu talenta, suatu kemampuan, jangan ragu. Tuhan pasti pimpin kamu. Sama seperti Tuhan memilih Saul. Dia dari bangsa yang paling kecil, yang tidak ada apa-apanya, tapi dia harus menjadi seorang raja. Kalau Tuhan berkehendak, apapun jadi. Jadi, jangan merasa minder dulu. Jangan merasa takut. Karena jika Tuhan sudah memilih, Tuhan percaya kamu punya kemampuan, pasti akan bisa. Nah, sebagai ayat hafalan, Cireni mau bagi dari Filipi 4, ayatnya yang ke-13. Cireni bacain ya. Gampang. Nah, bunyinya seperti ini. Filipi 4, ayatnya yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan
daku. Bisa kita ulangin lagi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Gampang ya? Nah, oh iya, satu lagi Cireni mau bagi nih. Kalau kamu sudah menjadi pengikut Kristus, apapun yang terjadi, kamu harus tetap maju. Nah, Cireni punya lagunya. Cireni ajarin ya. Yuk kita dengarkan. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Nah, Cireni sudah menceritakan bagaimana kita harus percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah memilih, pasti akan terjadi. Oke, jadi jangan ragu lagi ya. Apapun yang terjadi, Tuhan sudah menentukan jalan kamu. Tuhan sudah memilih, Tuhan pasti akan menjadikannya. Oke, yuk kita tutup renungan kita pada kebaktian kita pada pagi hari ini di dalam doa. Ya, lipat tangannya, tutup matanya, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami boleh diajarkan untuk tetap percaya kepada Engkau. Jika Engkau sudah memilih, apapun yang ada dalam diri kami, pasti kami dapat dimampukan untuk berjalan bersama. Dan jika kami mempunyai cita-cita, kami mau taruh ke dalam tangan. Dan kami mau berani untuk melangkah bersamamu. Tuhan, jadikan kami seperti Saul yang mau percaya jika Tuhan memilih, pasti Tuhan akan menjadikannya dan Tuhan akan memilih. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kebaktian kami, seluruh kehidupan kami ke dalam tangan. Terima kasih Tuhan, di nama Tuhan Yesus kami mau berdoa. Amin.